A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak, Ibu, serta sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mari kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan taufik hidayah serta inayahnya kita masih bisa mendengarkan channel kami, yaitu Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya di yaumil kiamah nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia semakin modern, semakin berkembang dengan adanya kemajuan baik ilmu maupun teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi membuat manusia menjadi lebih mudah dalam mencapai suatu tujuan ataupun keinginan yang ia inginkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini akan saya sampaikan keterkaitan dengan sejarah ya. Sebelum adanya alat teknologi pertanian berupa memetik padi seperti ini ya, menggunakan kombet ya. Nah, kenapa kita harus belajar sejarah? Karena dengan belajar sejarah kita akan mengetahui peristiwa-peristiwa di masa yang lalu ya, kemudian dijadikan tolak ukur sekarang, dan kita juga bisa memprediksi yang akan datang. Jadi dengan belajar sejarah kita tahu ya prediksi ya zaman yang akan datang itu bagaimana. Ya, kita mengetahui peristiwa-peristiwa zaman dahulu itu bagaimana, serta kita jadikan tolak ukur sebagai berpijak di saat sekarang. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di situ terlihat ya kombet ya. Tapi sebelum menggunakan alat ini, para petani zaman dahulu itu menggunakan ani-ani ya. Berbicara tahun 1960-an ya, itu menggunakan ani-ani ya. Kemudian berbicara tahun 1970-an ya, itu sedikit kemajuan ya, menggunakan sabetan ya, sabetan. Jadi padi disabet di sawah ya. Kalau yang menggunakan ani-ani itu kadang-kadang untuk merontokkan padinya itu di rumah ya, menggunakan pelepah pisang ya, bahasanya digeblok ya. Kalau sekarang sudah menggunakan alat modern. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seiring kemajuan zaman lagi ya, tahun 1980-an ya, itu menggunakan erekan ya, erekan ini dibuat ya sedemikian rupa ya. Alat yang disiapkan itu paku kayu ya, 2 buah klaker ya, kemudian rantai dan juga gerigi ataupun keriwil, dan juga dibantu dengan karet. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau yang menggunakan erekan ini ya, kalau bekerja cuma 2 orang 3 orang bisa ya.
Tapi kalau satu orang kesulitan, ya, karena yang melayani nggak ada. Tapi kalau erek kan itu perlu ada pelayanan. Ya, kalaupun nggak pelayanan ya gantian. Ya, tangan memegang padi, kemudian kaki menginjak, ya, yang untuk memutar gelodok tersebut supaya padinya menjadi rontok. Nah, kemudian seiring kemajuan zaman, ya, tahun 90-an, ya, itu ada istilah thresher, ya, thresher. Jadi memotong padi menggunakan thresher, ya. Jadi pakai sabit yang ada gergajinya itu, ya, kemudian kita potong, ya, kurang lebih 20 cm, ya, dari padi ataupun 10 cm dari padi. Kemudian kita kumpulkan. Setelah kita kumpulkan, kita tumpuk jadi satu, ya, mungkin 1 hektar cuma jadi satu tumpukan, ya. Setelah itu diambil thresher, dikasih istilahnya itu lambaran di bawahnya, ya, untuk supaya padinya enggak kemana-mana, ya. Setelah dikasih, ya, atap di bawahnya, ya, kemudian mesin dipasang, kemudian yang bekerja di situ nggak tanggung-tanggung, ya. Bisa kelompok pekerja situ orang 50 bisa jadi, ya. Orang 40 bisa jadi, ya. Orang 30 pun bisa, 20 bisa, 10 pun bisa, bahkan, ya, paling tidak ya 6 atau 7 orang. Kalau cuma 2 orang kayaknya nggak mungkin kalau menggunakan alat yang berupa thresher. Nah, ini keberuntungan bagi yang punya thresher, karena alat ini bisa diperuntukkan untuk merontokkan jagung juga, ya. Jadi samping padi, ya, ada kalanya perontok jagung juga bisa dipakai. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seiring dengan perkembangan zaman, akhirnya, ya, di tahun 2023 ini, ya, ramai-ramainya untuk memetik hasil panen berupa padi itu menggunakan alat berat berupa kombat, ya. Kombat ini dioperatorkan oleh satu orang, ya, tenaga, kemudian dibantu, ya, untuk mengambil padi itu, ya, 2 atau 3 orang. Jadi dengan dibantu teman 2 atau 3 orang, insya Allah, ya 5 orang lah, ya, 5 orang sudah bisa menggunakan alat ini. Dan prosesnya insya Allah sangat cepat, ya. Berbeda dengan menggunakan thresher ataupun yang menggunakan erek ataupun yang menggunakan sabet tadi, ataupun bahkan ani-ani. Ini lebih cepat. Jadi semakin hari, dan semakin hari, berganti tahun, itu kemajuan selalu ada. Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya, ya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut harus kita imbangi dengan peningkatan, ya, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita mengejar dunia tetapi iman dan takwa kita tidak meningkat, ya. Bukankah dikatakan oleh Rasulullah, ya, tuntutlah kampung dunia seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, dan tuntutlah kampung akhirat seolah-olah kamu esok hari akan menghembuskan napas terakhir. Jadi keterkaitan dengan hal tersebut, kita berusaha supaya iman yang kita miliki pada diri kita ini juga meningkat.
disamping dengan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang ada. Nah, bagaimana caranya supaya iman dan takwa kita ini meningkat? Ya, tentunya kita jangan malas-malas untuk belajar dan belajar, bertanya dan bertanya tentang keimanan. Lebih dari itu, kita harus meningkatkan kualitas ibadah kita dengan cara perbanyak membaca Al-Quran dan hadis. Tentunya berikut makna yang terkandung di dalamnya. Karena Rasulullah sudah katakan, aku tinggalkan 2 perkara yang mana apabila kamu berpegang teguh kepada 2 perkara tersebut, kamu akan selamat selama-lamanya. Dan 2 perkara tersebut adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kita jangan bosan-bosan ya untuk membaca dan membaca apa makna yang terkandung di dalam Al-Quran dan apa yang terkandung di dalam Al-Hadis. Setelah kita membaca, kita pahami, kita berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Di situ ada perintah ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah puasa, ya, ibadah sedekah dan lain sebagainya. Tentunya kita amalkan. Itu saja, lebih kurang saya minta maaf. Ya. Mari kita bersama dengan doa salat majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.